Bab 15. Antara dua luka pagi itu, rumah keluarga Mahendra masih diliputi suasana sunyi. Matahari belum tinggi, namun cahaya kermasannya sudah menyusup perlahan ke sela-sela tiai. Ayla berdiri di depan cermin besar di kamar, mengenakan kemeja putih longgar dan celana linen abu-abu. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, tapi matanya menatap pantulan dirinya dengan lebih dalam. Ada luka di sana, tapi juga ada kekuatan yang mulai tumbuh dari serpihan kepercayaan yang hancur. Di balik pintu, Al-Zaki berdiri ragu, tangannya hendak mengetuk, namun tertahan di udara. Ia bisa mendengar langkah Ayla di dalam, tapi tak tahu harus bicara dari mana. Hati yang pernah ia tutup rapat perlahan membuka celah, namun rasa bersalah menahannya untuk melangkah lebih jauh. Akhirnya, dengan napas panjang, ia membuka pintu perlahan. Ayla, gadis itu menoleh. Ada apa? Aku ingin bicara. Kalau kamu bersedia. Ayla mengangguk singkat. Ia berjalan ke sofa kecil di sudut kamar dan duduk, menyilangkan kaki. Al-Zaki mengikuti, tapi menjaga jarak. Ia tahu batas yang harus dihormati saat ini. Kemarin malam, kata-katamu menggangguku, ucap Al-Zaki pelan, tentang rasa aman, tentang kejujuran. Aku sadar, semua yang kulakukan justru membuatmu merasa jauh dari itu, dan aku minta maaf. Ayla hanya diam, membiarkan pria itu melanjutkan. Aku sudah bertahun-tahun menyimpan luka dan dendam itu, Ayla, tentang ayahmu, tentang keluargaku, dan aku bodoh karena mengira menjadikanmu bagian dari pembalasan akan membuatku lega. Tapi yang kurasakan sekarang justru kehilangan, padahal kamu belum pergi. Tatapan Ayla melembut, namun tidak sepenuhnya luluh. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, maka berhentilah memandangku sebagai bagian dari masa lalu yang kamu benci. Aku bukan dia. Al-Zaki, aku bukan ayahku. Al-Zaki menunduk. Kamu benar. Kamu bukan dia. Tapi kamu adalah alasan kenapa aku mulai merasa hidup kembali. Hening menyelimuti mereka sejenak sebelum langkah pelayan terdengar mengetuk pintu. Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu Anda di ruang tamu. Namanya Raihan. Ayla tersentak. Al-Zaki mendongak. Ketegangan kembali merayap ke antara mereka. Biarkan dia masuk, ucap Al-Zaki tegas. Beberapa menit kemudian, Raihan masuk ke ruang tamu dengan langkah yakin. Map Koklat masih berada di genggamannya. Namun kali ini ia tidak datang hanya membawa masa lalu, ia membawa bukti, fakta, dan keputusan. Terima kasih sudah menerima saya. Meski saya yakin Anda tidak ingin bertemu saya dalam kondisi seperti ini, ucap Raihan datar. Al-Zaki menatapnya tajam. Kalau kau datang untuk mencari sisa-sisa masa lalu, kau terlambat. Saya tidak datang untuk Ayla, balas Raihan. Saya datang untukmu, Al-Zaki, dan untuk kebenaran yang selama ini kau tutupi. Ia meletakkan map itu di meja, lalu membuka lembar demi lembar dokumen di dalamnya. Ini kontrak bisnis antara ayahmu dan ayah Ayla 2 dekade lalu, dan ini laporan keuangan yang menunjukkan penggelapan dana yang membuat nama keluarga Ayla hancur. Tapi lihat bagian ini, tanda tangan asli penggelapan bukan milik Pak Dharma ayah Ayla, tapi milik rekan bisnis ayahmu sendiri. Al-Zaki mengambil lembaran itu dengan tangan bergetar, matanya menyusuri tulisan demi tulisan, tanda tangan demi tanda tangan. Ini tidak mungkin. Aku menghabiskan 2 tahun mencari bukti ini, kata Raihan. Dan ternyata yang menjadi kambing hitam selama ini bukan penjahatnya. Ayah Ayla bukan pengkhianat, ia korban. Dan kau harus tahu, semua alasanmu membenci Ayla tak pernah berdasar. Ayla menahan napas, tubuhnya gemetar. Semua kebencian, semua dendam, ternyata hanya kesalahpahaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Al-Zaki terdiam lama, kepalanya tertunduk. Semua keyakinannya runtuh dalam sekejap. Ia mengingat malam-malam di mana ia menyalahkan Ayla atas kesedihan keluarganya menikahi gadis itu demi membalas sakit hati yang ternyata bukan berasal darinya. Aku menghancurkan
Hidupmu, karena kesalahanku sendiri, ucapnya lirih. Ayla menatap pria di hadapannya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bukan hanya hidupku, tapi hatiku juga. Raihan berdiri, sekarang kalian tahu. Apa yang akan kalian lakukan, bukan urusanku lagi. Aku sudah menyampaikan yang perlu aku sampaikan. Ia menoleh pada Ayla. Aku tetap di sini, kalau kamu butuh bahu untuk bersandar. Tapi aku takkan memaksa, dan dengan itu, Raihan pergi, meninggalkan ruang tamu yang kini terasa terlalu hening. Azaki menatap Ayla. Aku tidak punya alasan untuk menahanmu. Tapi, jika kamu masih mau bertahan, meski sedikit saja, aku akan mencintaimu dengan cara yang tidak pernah kupelajari sebelumnya. Ayla menatapnya dalam-dalam, hatanya masih terluka, tapi untuk pertama kalinya, luka itu tidak terasa sendirian. Aku tidak tahu, apakah aku bisa mencintaimu seperti dulu aku mencintai Raihan. Tapi mungkin, aku bisa belajar. Di luar, matahari mulai meninggi. Langit yang semula kelabu perlahan berubah cerah. Di antara dua luka yang belum sepenuhnya pulih, tumbuh satu kemungkinan baru, dan itu lebih dari cukup untuk memulai sesuatu yang baru.